Cek 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok Bang Coding yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Masibda dengan NIM 231011044 dari kelas IK 23. Dan saya Damar Kandi dengan NIM 231011018 dari kelas IK23A. Adapun pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan proyek akhir berupa makalah dan dari mata kuliah desain analisis dan algoritma dengan judul penerapan algoritma greedy untuk pemilihan tugas dengan menggunakan metode Eisenhower Decision Matrix. Oke, next. Di sini pendahuluan. Jadi kami sering melihat mahasiswa menghadapi beban akademik dan akademik secara bersamaan dengan berbagai tugas dari mata kuliah yang memiliki tingkat kesulitan dan deadline berbeda, sehingga memerlukan manajemen waktu dan prioritas yang baik. Proyek ini bertujuan untuk membantu mahasiswa menentukan urutan pengerjaan tugas secara objektif dan efisien dengan menerapkan algoritma greedy berbasis Eisenhower Decision Matrix dengan mengelompokkan tugas berdasarkan tingkat urgensi dan membantu mahasiswa kepentingan lalu menghitung skor prioritas menggunakan algoritma greedy. Sistem ini membantu mahasiswa fokus pada tugas yang paling penting dan mendesak sehingga meningkatkan produktivitas dan mengurangi risiko penumpukan tugas. Oke, nah seperti gambar ini adalah matriks Eisenhower dan digabungkan dengan algoritma greedy. Next. Nah, jadi pada proyek kali ini kami menggunakan tech stack yaitu pertama Python dengan frameworknya Flash dan serta HTML, CSS dan JavaScript untuk menampilkannya di website. Oke, selanjutnya demo aplikasi dari saudara Dama. Nah, baik, saya akan menjelaskan demo hasil dari aplikasi uh, aplikasi kami. Nah, di sini aplikasi kami ini berbasis web, di mana terdapat fitur CRUD atau create, read, update, dan delete untuk tugas. Nah, di sini juga kita dapat menginput jumlah batasan waktu harian, di mana dalam satuan jam. Misal saya taruh 3 jam, lalu kita atur. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan tugas bila kurang. Ini daftar tugas yang sudah saya tambahkan sebelumnya. Misal saya ingin menambahkan satu tugas, misal mengerjakan tugas AI. Dia itu deadline-nya benar-benar pada hari ini, dan tingkat kepentingannya itu pada tingkat yang di atas, dan untuk tugasnya itu dia membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk perkiraan untuk menyelesaikannya. Nah, di sini daftar tugasnya itu dia itu diurutkan berdasarkan deadline-nya, di mana daftar semua tugas ini kita dapat mengeditnya kembali dan kita juga dapat menghapusnya. Misal seperti membaca buku, saya akan menghapusnya. Nah, web web ini ketika dia itu secara otomatis akan menyarankan tugas mana yang harus kita lakukan pada hari ini, di mana dia itu merupakan tugas urgent, di mana kami menggunakan algoritma greedy yang pada umumnya. Nah, disinilah hasil dari algoritma greedy-nya. Seperti pada algoritma greedy standar biasanya untuk knapsack problem. Di sini ada ada tiga strategi untuk mendapatkan hasil yang dengan profit tertinggi. Ada berdasarkan volume, durasi terkecil, dan profit terbesar. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa total profit yang paling tertinggi itu ya ada di strategi volume, di mana profit dibagi dengan weight, di mana profitnya ini diperoleh dari nilai profit dari ini dinilai dari hasil urgensi dan juga kepentingan. Sedangkan volumenya itu profit per durasi, di mana durasi itu merupakan weight-nya atau bebannya. Nah, di sini dia akan menampilkan strategi mana yang merupakan strategi yang memiliki profit yang paling tertinggi. Tetapi, nah, untuk tentu saja pertama saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari algoritma ini. Untuk kelebihannya itu dia uh,
algoritmanya itu cukup mudah dipahami, di mana di mana di mana kompleksitasnya itu O log n untuk menyortir setiap tugasnya, dan ON untuk seleksi tiap tugasnya. Nah, tetapi algoritma greedy ini dia itu tidak mencari semua solusinya, tetapi dia itu akan mencari solusi yang mendekati terbaik. Nah, itulah juga menjadi kekurangan dari algoritma greedy ini, di mana dia itu hanya mendapatkan hasil yang mendekati terbaik, tetapi bukan hasil yang terbaik. Nah, begitulah penjelasan dari demo aplikasi ini. Nah, tadi kesimpulannya itu algoritma greedy ini mudah diimplementasi, di mana dia itu tidak ya seperti yang saya bilang tadi itu, dia tidak mencoba semua solusi, tapi dia hanya mendapatkan solusi yang mendekati terbaik, tetapi itulah menjadi juga kelemahannya. Sebelumnya kami akan memperlihatkan dari mana untuk penulis apa? Dari mana kami mengambil rujukan untuk penelitian ini. Pertama, kami merujuk dari jurnal penerapan algoritma greedy dalam pengambilan keputusan dengan Eisenhower Decision Matrix dari penulisnya Muhammad Akram Al-Bari dari program studi informatika Institut Teknologi Bandung. Oke, jurnal selanjutnya yakni penjadwalan mata kuliah menggunakan algoritma greedy. Jadi di sini ada penulisnya sebanyak 3 orang, Yasmin, Yolia, dan Afrianti. Oke. Untuk yang selanjutnya, algoritma Dijkstra dan algoritma greedy untuk optimasi rute pengiriman barang pada kantor pos di Gorontalo. Jadi ini kita mengambil juga rujukan dari jurnal ini. Selanjutnya, time management menggunakan secara efektif dan efisien. Jadi kami juga dari penulisnya ini Antonius Atowski Gea. Yang terakhir kami mengambil dari tren algoritma penjadwalan tugas pada cloud computing systematic review literatur, yang mana penulisnya di sini Dappa Maulana Ar-Rasyid, Gilar Sumilar, Dimas Adi Nugraha, Elkin Rilvani. Oke. Mungkin itu saja presentasi kami hari ini. Presentasi kami kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.